Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Solih-Solihah, kelas 5 Rufaidah, 5 Arozi. Kali ini jumpa lagi dengan Us Indah dan Us Sulfa di pendalaman materi tema 9, zat tunggal dan zat campuran. Solih-Solihah masih ingat apa itu zat tunggal dan zat campuran? Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari satu jenis materi, disebut juga dengan zat murni. Zat campuran adalah zat yang terdiri dari beberapa materi atau zat tunggal. Jadi, zat tunggal itu satu, kalau zat campuran itu lebih dari satu. Zat tunggal. Di muka bumi ini banyak sekali zat tunggal. Contoh-contoh zat tunggal. Nah, ada air, oksigen, soda kue, gula, hidrogen, pengawet makanan, garam, nitrogen, vitamin, cuka, karbon, protein, alkohol, tembaga, karbohidrat, air raksa, besi, minyak goreng, emas, amonia, minyak tanah, perak, belerang, karbon dioksida, seng, platina, seng, aluminium, es batu, klorin, dan yang lain sebagainya. Zat tunggal terdiri dari dua jenis, zat tunggal unsur dan zat tunggal senyawa. Kemarin kita ada zat tunggal air, emas, garam, gula. Kita review ya. Zat tunggal unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Contoh, nah, ada air raksa, klorin, perak, seng, aluminium, oksigen, hidrogen, nitrogen, karbon, tembaga, besi, belerang, platina, seng, dan yang lainnya. Kemudian, zat tunggal senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang berbentuk dari beberapa unsur, yang artinya ia dapat diuraikan secara kimia menjadi dua zat atau lebih. Contohnya, air putih yang disebut dengan H2O. Nah, air putih ini bisa diuraikan menjadi hidrogen dan oksigen. Contoh senyawa yang lain, lihat tabel ya, ada karbon dioksida, soda kue, gula, pengawet makanan, garam, dan yang lainnya. Nah, sekarang kita kegiatan pengamatan. Yang pertama, saat ibu sedang memasak, coba kita perhatikan alat dan bahan yang digunakan. Kedua, kelompokkan bahan-bahan tersebut ke dalam zat tunggal, termasuk unsur atau senyawa ya. Yang ketiga, kamu juga bisa bertanya kepada ibu terkait fungsi dari bahan-bahan yang digunakan. Berikut tabel pengamatan. Kita lihat bersama, ada air yang termasuk senyawa, besi termasuk unsur, gula termasuk senyawa, aluminium termasuk unsur, garam termasuk senyawa. Setelah kita belajar zat tunggal, kita lanjut ke zat campuran. Zat campuran adalah zat yang terdiri dari beberapa materi atau beberapa zat tunggal. Contoh, air dan gula, maka menjadi campuran air gula. Air dan pasir, maka menjadi campuran air dan pasir. Nah, ada air sirup. Air sirup ini termasuk campuran karena terdiri dari beberapa materi. Apa aja ya? Ada air putih, sirup, dan es batu. Maka air sirup termasuk ke dalam zat campuran. Zat campuran terdiri dari dua. Satu, campuran homogen, contohnya air gula, dan campuran heterogen, contohnya campuran air dan pasir. Coba kita lihat gambarnya, air gula dan air dan pasir. Dari contoh tersebut kita bisa tarik kesimpulan. Yang pertama,
campuran homogen. Campuran homogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tercampur merata atau sempurna. Pada campuran homogen ini, zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Misalnya tadi campuran air gula. Ketika sudah dicampur, kita tidak bisa membedakan mana itu air, mana itu gula. Iya kan? Campuran heterogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tercampur tidak merata atau tidak sempurna. Pada campuran heterogen ini, zat penyusunnya masih bisa dibedakan. Contohnya tadi, campuran air dan pasir. Ketika sudah dicampur, maka kita masih bisa membedakan mana itu air, mana itu pasir. Nah, kita bahas kembali campuran homogen. Yang contohnya adalah air dan gula. Gula tercampur rata dengan air. Campuran antara gula dan air termasuk campuran homogen. Campuran homogen ini disebut juga dengan larutan. Jadi, dalam larutan gula terdapat dua penyusun, yaitu air sebagai pelarut dan gula sebagai zat terlarut. Yang kedua, campuran heterogen. Contohnya, campuran air dan pasir. Nah, campuran antara pasir dan air termasuk campuran heterogen. Pasir tidak dapat larut dengan sempurna dalam air. Lihat gambarnya. Nah, sekarang kita contoh larutan yang lain atau campuran homogen. Ada teh manis. Nah, teh manis ini terdiri dari dua zat penyusun. Zat pelarutnya adalah air dan zat terlarutnya adalah teh. Contoh-contoh campuran homogen dan heterogen. Banyak ya. Nah, ini beberapa contoh campuran homogen. Ada teh manis, susu, dan air sirup. Sedangkan contoh heterogen ada minuman kopi, campuran air dan pasir, serta campuran air dan minyak. Kalian sudah praktek kan? Nah, kita lanjut ke larutan pewarna pakaian. Siapa yang sudah pernah ke pabrik tekstil atau ke pembuatan batik? Nah, kita di sana akan menemui larutan pewarna pakaian. Bahannya apa aja? Bahannya ada air dan pewarna pakaian. It's time to quiz. Nah, pertanyaannya dijawab ya. Yang pertama, larutan pewarna pakaian termasuk zat tunggal atau zat campuran? Benar. Jawabannya adalah zat campuran. Larutan pewarna pakaian termasuk zat campuran homogen atau heterogen? Benar. Jawabannya adalah campuran homogen karena bisa larut secara sempurna. Yang ketiga, termasuk unsur atau senyawakah bahan yang kamu gunakan untuk membuat larutan? Jawabannya, air termasuk senyawa dan pewarna pakaian juga termasuk senyawa. Oke, salih-salihah. Barakallah fi ilmi. Semoga bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.